Namaku Raisa, seorang wanita karir yang membangun segalanya dari nol. Dari dulu aku terbiasa hidup mandiri. Sejak ayah dan ibu meninggal dalam kecelakaan ketika aku masih kuliah, aku bekerja sambilan pagi dan malam demi biaya kuliah dan hidup. Aku bukan wanita yang mudah menyerah. Aku tahu, satu-satunya cara untuk bertahan adalah berdiri di atas kaki sendiri. Hidup mulai membaik saat aku membuka usaha butik online. Berawal dari menjual pakaian lewat Instagram, kini aku punya 3 cabang butik dan puluhan karyawan. Mobil yang kupakai, rumah yang kutempati, semua hasil kerja keras sendiri. Tapi sayangnya, dalam keberhasilan ini, aku membuat satu kesalahan besar, menikahi Ardi. Ardi tampan, ramah, dan pandai bicara. Dulu aku kira dia tulus. Kami bertemu di seminar bisnis, waktu itu dia mengaku sedang membangun startup. Aku kagum melihat semangatnya. Tanpa pikir panjang, aku mulai mendukungnya, meminjamkan modal, memberi mobil operasional, bahkan kartu ATM khusus untuk kebutuhan bisnisnya. Setelah menikah, semua berubah. Dia lebih sering di rumah daripada bekerja. Mobil yang kubelikan bukan dipakai untuk urusan bisnis, tapi untuk jalan-jalan. ATM yang dulu kupakai untuk bantu operasional, berubah fungsi jadi alat belanja mewah. Berkali-kali aku ajak bicara baik-baik, tapi Ardi hanya marah dan menuduhku tak percaya padanya. Aku masih mencoba bertahan. Namanya juga rumah tangga, aku pikir mungkin dia hanya sedang mencari jati diri. Sampai suatu hari, muncul sosok yang mengubah segalanya. Citra, wanita bertubuh semampai dengan perhiasan berkilau dan mobil sport yang selalu dipamerkan. Citra awalnya datang sebagai teman kerja Ardi. Tapi entah mengapa, aku selalu merasa ada yang aneh. Terlalu sering mereka berdua pergi bersama. Terlalu sering Citra mengunggah foto-foto mewah seolah sedang hidup glamor bersama pria impiannya, meski wajah pria itu tak pernah ditampilkan jelas. Aku diam. Aku tahan semua kecurigaan itu. Tapi puncaknya datang ketika Ardi mulai sering pulang larut malam tanpa alasan. Ia juga mulai mempermalukanku dengan kata-kata kasar, menyebutku terlalu sibuk kerja sampai lupa jadi istri. Pernah suatu malam aku bertanya dengan hati-hati, Ardi, kamu masih cinta aku, kan? Jawabannya hanya senyum sinis. Aku lelah hidup dengan wanita yang merasa dirinya segalanya karena uang. Hatiku hancur. Tapi aku tetap diam. Sampai akhirnya hari itu datang. Hari yang tak akan pernah bisa aku lupakan. Hari di mana rasa sabarku habis. Hari di mana aku tahu, aku tak boleh lagi bertahan untuk orang yang menginjak harga diriku di depan umum. Waktu itu, aku datang ke sebuah acara peresmian cabang butik baruku. Acara itu terbuka untuk umum, banyak tamu datang, termasuk influencer dan media. Aku mengenakan dress sederhana tapi elegan, karena memang itulah gayaku, tak suka pamer, tapi tetap berkelas. Tiba-tiba, Citra datang. Dengan langkah percaya diri, tubuhnya dibalut dress ketat berkilau dan tas branded yang jelas-jelas pernah kubelikan untuk Ardi. Ia tertawa lebar, memeluk beberapa tamu seolah dia pemilik tempat itu. Dan Ardi, menyusul di belakangnya, menggandeng tangannya. Mataku tak berkedip melihat mereka. Tapi aku tetap berusaha tenang. Aku mendekati mereka, mencoba bersikap netral. Ardi, kamu datang, sapaku. Belum sempat Ardi menjawab, Citra memotong. Oh, tentu saja dia datang. Kan sekarang dia lebih sering bersamaku daripada di rumah. Tamu-tamu mulai menoleh. Suasana jadi canggung. Aku menahan napas. Apa maksudmu? Citra tertawa. Ah, masa kamu nggak tahu? Jangan-jangan kamu cuma pura-pura nggak tahu. Biar bisa tetap kelihatan sebagai istri sukses dan sempurna itu. Ardi mendekat ke arahku. Aku kira dia akan menenangkan suasana. Tapi yang kulihat justru sorot mata penuh kemarahan. Sudahlah Raisa, hentikan drama ini. Kamu memang nggak tahu malu, bentaknya. Aku terkesiap. Beberapa tamu mulai merekam dengan ponsel. Kamu sudah difitnah di depan umum, masih saja bersikap seolah kamu suci, teriak Citra, pura-pura menangis. Padahal kamu selingkuh di belakang Ardi. Semua orang tahu. Aku tidak percaya. Apa? Aku selingkuh? Dari mana kamu dapat omong kosong itu? Ardi tak menunggu penjelasan.
Tamparan keras mendarat di pipiku. Aku muak sama kamu, Raisa, suaranya menggema. Aku mematung. Dunia seolah berhenti. Suara tamu-tamu mulai riuh, beberapa ada yang menjerit. Beberapa lainnya langsung memanggil panitia, meminta mereka mengamankan situasi. Aku tak tahu apa yang lebih menyakitkan. Tamparan di pipiku atau tatapan penghinaan dari orang yang dulu kubela mati-matian. Air mataku mengalir, tapi aku tidak menangis keras. Aku diam. Dalam diam itu, aku tahu, cukup sudah. Citra menyeringai puas. Kalau kamu perempuan bermartabat, kamu akan mundur. Serahkan Ardi padaku. Aku menatap wajah mereka satu persatu. Dengan pipi masih merah bekas tamparan, aku berkata pelan tapi tegas. Baik, aku akan mundur. Tapi bukan karena kalian hebat. Tapi karena aku sadar, aku terlalu berharga untuk dihancurkan oleh pengkhianat macam kalian. Lalu aku pergi, meninggalkan mereka di tengah riuh orang-orang. Tapi sejak detik itu, aku bersumpah, aku tidak akan diam lagi. Aku akan ambil kembali apa yang menjadi milikku, dan kuperlihatkan siapa sebenarnya yang selama ini dimanfaatkan. Malam itu aku duduk di kamar, memandangi wajahku yang masih terlihat merah di cermin. Pipi ini bukan hanya memar karena tamparan Ardi, tapi juga memar karena harga diriku diinjak-injak di depan umum, di acara yang harusnya menjadi momen kebanggaanku. Aku membuka ponsel. Video saat Ardi menamparku sudah beredar di beberapa akun gosip. Judul-judulnya kejam, istri pengusaha ditampar suami di acara launching, atau istri selingkuh, suami beberkan aibnya di depan umum. Lucunya, tak ada satupun dari semua itu yang benar. Aku ingin menangis. Tapi tangisan tak akan menyelesaikan apapun. Malam itu aku hanya duduk diam, menyalakan lampu kecil di meja kerja, dan mulai membuka file demi file bukti keuangan. Semua kartu ATM yang Ardi pegang, transaksi yang dia lakukan, pengeluaran dari rekening yang selama ini kupikir digunakan untuk startupnya, semuanya ternyata digunakan untuk membiayai gaya hidup mewahnya dan Citra. Tiket pesawat first class ke Bali, penginapan di villa, belanjaan dari toko-toko perhiasan. Semua tercatat rapi. Bahkan aku menemukan beberapa foto Citra mengenakan jam tangan dan kalung yang dulu aku yang belikan. Aku mengumpulkan semuanya ke dalam satu folder. Besoknya, aku mengunjungi pengacaraku. Aku sudah tidak peduli pada perasaan Ardi. Yang kupedulikan adalah harga diriku. Aku ingin mereka tahu, aku bukan wanita lemah yang bisa diinjak tanpa perlawanan. Bu Raisa, kasus ini bisa jadi kuat, kata pengacaraku, Pak Dani. Kalau Anda ingin membawa ini ke pengadilan, kita bisa tuntut pencemaran nama baik, penipuan, dan penggelapan aset. Tapi saya juga tahu, Anda bukan tipe yang suka ribut ke media. Aku tersenyum tipis. Aku nggak mau hanya balas dengan hukum. Aku mau mereka dipermalukan dengan cara yang sama mereka mempermalukanku. Di depan umum. Pak Dani menatapku tajam. Saya mengerti. Dan saya akan bantu Anda. Tapi pastikan, Bu, ini akan jadi panjang dan penuh tekanan. Aku mengangguk pelan. Aku siap. Beberapa hari setelah itu, aku mulai mengatur segalanya. Hal pertama yang kulakukan, kubekukan semua rekening yang selama ini kupakai untuk kebutuhan rumah tangga. Ardi yang selama ini hidup dari fasilitasku, kini harus belajar hidup dari usahanya sendiri, jika dia memang punya. Mobil mewah yang selama ini dia gunakan untuk gaya-gayaan bersama Citra, aku ambil kembali. Itu atas namaku. Aku kirimkan surat resmi lewat pengacara agar dia mengembalikan kunci dalam 3x24 jam, atau aku laporkan sebagai pencurian. Dan tak berhenti sampai di situ. Aku juga hubungi semua rekan bisnis Ardi yang pernah dia bawa ke rumah. Ternyata, sebagian dari mereka hanya korban tipu daya Ardi juga. Beberapa dari mereka bahkan mengaku telah dirugikan karena Ardi meminjam uang atas namaku. Aku kumpulkan semuanya. Bukti demi bukti. Nama demi nama. Aku tahu, waktuku untuk membungkam sudah selesai. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari salah satu karyawan butik bahwa Ardi dan Citra datang ke butik cabangku yang paling besar, tempat peluncuran kemarin, untuk menuntut uang kompensasi karena katanya telah dipermalukan. Aku hanya tertawa kecil saat mendengar itu.
Aku pun datang ke butik tersebut siang itu juga, dengan membawa semua berkas di tanganku. Saat aku tiba, Ardi dan Citra sedang duduk di ruang tamu butik. Wajah mereka seperti tak bersalah. Citra mengenakan kacamata hitam besar dan perhiasan yang aku tahu pasti hasil dari uangku. Oh, akhirnya muncul juga si Ratu Drama, sindir Citra begitu melihatku. Aku tak menggubrisnya. Aku menatap Ardi yang tampak lebih kurus, jelas stres. Kalian kesini mau minta uang kompensasi? Tanyaku datar. Ya, jawab Ardi. Kamu sudah mempermalukan kami di depan umum. Nama kami tercemar. Aku meletakkan mat di meja. Nama kalian tercemar karena perbuatan kalian sendiri. Dan sekarang, aku akan balas dengan cara yang pantas. Aku buka mat itu satu persatu. Aku punya bukti semua pengeluaran kalian dari rekening milikku. Ini bukti kamu pakai uang itu untuk liburan dengan Citra, untuk beli perhiasan, dan bahkan untuk bayar cicilan apartemen yang kamu sembunyikan. Aku juga punya rekaman beberapa temanmu yang mengaku kamu menipu mereka atas namaku. Citra terlihat panik. Kamu bohong. Aku mengeluarkan flash disk. Ini rekaman transfer yang kamu lakukan dari ATM yang aku kasih. Kamu pikir aku nggak bisa lacak? Aku ini lulusan akuntansi terbaik, Ci. Jangan main api sama orang yang tahu hukum. Wajah Ardi memucat. Raisa, aku bisa jelaskan? Aku nggak butuh penjelasan. Aku sudah cukup terluka, dan sekarang aku akan buat kalian belajar rasa malu. Sama seperti kalian mempermalukan aku. Aku berdiri. Kalian suka pamer kemewahan? Oke. Aku akan beri panggung yang lebih besar. Hari Minggu itu aku mengadakan acara temu pelanggan butik dengan undangan terbuka untuk media dan influencer. Aku tahu Citra dan Ardi takkan tahan jika tak muncul. Dan benar saja, mereka datang. Citra dengan gaun mencolok dan sepatu hak tinggi, Ardi dengan jas yang entah disewa dari mana. Acara berlangsung lancar. Sampai akhirnya, saat sesi testimoni pelanggan, aku naik ke atas panggung dan berkata, sebelum acara ini berakhir, aku ingin jujur pada semua orang. Beberapa hari lalu, aku menjadi korban kekerasan dan fitnah di tempat yang sama ini. Dan yang melakukannya adalah suamiku sendiri. Tamu-tamu mulai berbisik. Dia menamparku, menghina aku, dan membela wanita yang sudah jelas-jelas merebut semua yang aku bangun. Tapi aku di sini bukan untuk menangis atau jadi korban. Aku di sini untuk bicara sebagai wanita yang sadar bahwa harga diri tak bisa dibeli. Aku menatap mereka semua. Ini bukti bahwa selama ini aku yang membiayai hidup suamiku. Aku yang memberikan mobil, ATM, dan semua fasilitas mewah. Dan dia membalas dengan pengkhianatan. Aku tunjukkan foto-foto, bukti transfer, bahkan rekaman suara Ardi dan Citra yang terekam dari pesan suara salah satu temanku yang dulu mengendus perselingkuhan mereka. Citra menjerit. Kamu gila. Kamu mempermalukan kami. Aku menoleh dan berkata datar, aku cuma mengembalikan rasa malu itu ke tempat yang seharusnya. Tamu-tamu bersorak. Banyak yang memuji keberanianku. Beberapa influencer langsung merekam momen itu dan mengunggahnya dengan caption mendukung. Ardi hanya tertunduk. Tak sanggup menatapku. Dia tahu, semuanya sudah berakhir. Malam harinya, aku memblokir semua akses Ardi ke rekeningku. Aku putuskan untuk segera mengurus cerai. Aku pun mengganti nomor ponsel, memulai hidup baru dengan ketenangan. Namun satu hal yang aku pelajari dari ini semua, wanita harus tahu kapan bertahan dan kapan melepaskan. Dan yang terpenting, wanita tak pernah salah ketika memilih untuk membela harga dirinya sendiri. Setelah acara temu pelanggan itu, hidupku berubah drastis. Video pengakuanku yang menyertakan semua bukti perselingkuhan Ardi dan Citra viral di media sosial. Komentar demi komentar membanjiri akun bisnisku, bukan dengan hujatan seperti sebelumnya, tapi dengan dukungan yang menguatkan. Kamu wanita kuat, Mbak Raisa? Salut, bukti bahwa wanita bisa mandiri dan tegas. Tamparan balik yang elegan. Pelakor dan suami pemalas harus tahu diri. Aku tak pernah menyangka masyarakat akan berpihak padaku. Tapi aku tak mau larut dalam euforia. Ini baru permulaan. Aku fokus memperluas bisnisku. Butik-butik yang tadinya hanya lokal, kini mulai kulirik untuk ekspansi ke kota lain.
Banyak investor yang tertarik setelah melihat keberanianku membongkar semuanya. Katanya, wanita sepertiku dianggap memiliki nilai lebih kuat, jujur, dan tidak drama. Namun, saat hidupku mulai stabil kembali, Ardi justru mengalami sebaliknya. Suatu siang, aku sedang rapat dengan tim desain di butik cabang baru saat seseorang menyodorkan tabloid gosip ke hadapanku. Di halaman depannya terpampang foto Ardi yang digiring keluar dari sebuah apartemen oleh satpam. Judul besar menghiasi, "Mantan suami Raisa ditendang dari apartemen mewah, tinggal seorang diri." Aku tidak kaget, Citra pasti sudah meninggalkannya. Perempuan itu jelas hanya mencintai uang, bukan Ardi. Dan saat akses ke rekeningku terblokir, cinta palsunya ikut menghilang. Beberapa minggu kemudian, Ardi mendatangiku. Ia berdiri di depan butik pusatku, wajahnya lusuh, bajunya tak lagi mewah seperti dulu. Ia menunduk saat aku keluar menyambut klien penting. "Raisa, aku cuma mau bicara sebentar," katanya pelan. Aku menatapnya tanpa emosi. "Kita tidak punya urusan lagi. Tolong, beri aku kesempatan." "Aku salah. Aku butuh bantuan." Aku menoleh ke dalam butik. Ada beberapa karyawan yang mulai memperhatikan. Aku tidak ingin membuat keributan. "Kalau kamu butuh bantuan, cari dari orang yang dulu kamu pilih. Aku bukan tempat kamu kembali setelah semua kamu hancurkan." Dia tertunduk, lalu pergi perlahan. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Beberapa hari kemudian, aku menerima panggilan dari adikku, Rina. "Mbak, aku habis lihat Ardi duduk di pinggir jalan dekat kampus. Dia kelihatan seperti orang linglung," katanya dia ngemis. "Mbak?" Aku terdiam. Meski aku tak punya simpati lagi padanya, kabar itu seperti tamparan balik dari kehidupan untuknya. Karma, mungkin. Namun anehnya, aku tidak bahagia melihatnya terpuruk. Aku justru merasa lega. Karena itu artinya dia tidak bisa lagi berpura-pura menjadi orang sukses dengan hidup dari punggungku. Beberapa waktu setelah itu, aku mendengar kabar bahwa Citra kini bersama seorang pengusaha kaya raya. Tapi rupanya, kisah mereka tak seindah pameran Instagram yang sering dia unggah. Karena pengusaha itu ternyata sudah beristri dan memiliki 2 anak. Citra hanya jadi selingan. Lucu, ya. Saat aku mulai hidup lebih baik, mereka malah terperosok dalam lubang yang mereka gali sendiri. Sementara itu, aku mulai membuka diri untuk orang baru. Namanya Radit. Dia seorang investor yang awalnya tertarik pada butikku. Kami sering berdiskusi soal bisnis. Awalnya hanya hubungan profesional, tapi dari cara dia memperhatikan detail kecil, seperti cara dia membawakan kopi sesuai seleraku tanpa aku minta, atau cara dia mendengarkan ceritaku tanpa menghakimi, aku mulai merasakan kehangatan yang berbeda. Sampai suatu hari, dia berkata, "Raisa, kamu bukan hanya pebisnis hebat, kamu wanita yang luar biasa. Aku tahu kamu terluka, tapi aku ingin kamu tahu aku nggak akan pernah perlakukan kamu seperti masa lalumu." Aku tercekat. Kata-katanya tak berlebihan. Tak dibuat-buat. Tapi penuh ketulusan. "Aku belum siap, Dit," jawabku jujur. "Aku nggak minta kamu siap sekarang. Tapi aku akan tetap di sini, kalau kamu butuh seseorang." Dan memang, sejak itu, dia selalu ada. Hari-hari pun berlalu dengan lebih ringan. Aku mulai tertawa lagi. Mulai berdandan lagi bukan karena ingin terlihat cantik, tapi karena ingin mencintai diriku sendiri. Namun drama lama belum sepenuhnya usai. Suatu malam, aku menerima email dari sebuah nomor tak dikenal. Isinya video rekaman CCTV dari hari saat Ardi menamparku dulu. Tapi kali ini lebih lengkap. Ada bagian sebelum tamparan itu, saat Citra membisiki Ardi, terlihat jelas bahwa dialah yang mendorong Ardi agar mempermalukanku. Video itu dikirim tanpa nama. Mungkin dari staf gedung. Atau seseorang yang tahu aku butuh kebenaran itu. Dan tanpa ragu, aku kirimkan video itu ke media. Aku tahu aku bukan perempuan yang suka pansos. Tapi aku ingin menutup semua ini dengan tuntas. Biarkan publik tahu siapa yang selama ini berbohong. Biarkan nama baikku dipulihkan. Esoknya, berita itu kembali viral. Kali ini, Citra dan Ardi habis-habisan dihujat. Banyak netizen meminta agar mereka minta maaf secara terbuka. Tapi aku tidak mengharapkannya.
Aku hanya ingin bebas. Dan akhirnya aku merasa bebas. Dari pengkhianatan, dari luka lama, dari bayang-bayang masa lalu. Malam itu aku duduk di balkon rumahku yang baru. Sebuah rumah yang kubangun dari hasil jerih payahku sendiri. Bukan dari warisan, bukan dari bantuan suami, tapi dari keringat dan air mata seorang wanita mandiri. Radit datang membawa 2 gelas teh hangat. "Kamu terlihat tenang malam ini," katanya sambil duduk di sebelahku. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku nggak takut lagi kehilangan siapa-siapa. Karena aku sadar, aku cukup dengan diriku sendiri. Dia menatapku dalam. "Dan kamu pantas bahagia." Aku menatap langit. Ya, mungkin inilah definisi kebangkitan. Bukan sekadar membalas, tapi membebaskan diri dari luka dan tetap melangkah dengan kepala tegak. Sudah hampir 3 bulan sejak aku terakhir bertatap muka dengan Ardi. Sejak peristiwa video CCTV tersebar luas, dia benar-benar menghilang dari permukaan. Beberapa temanku mengatakan ia pernah terlihat tidur di masjid. Yang lainnya bilang dia mencoba melamar pekerjaan sebagai sales, tapi tak ada yang mau menerima karena reputasinya sudah hancur. Aku tidak pernah lagi berusaha mencari tahu. Masa lalu cukup disimpan sebagai pelajaran. Aku tak mau membuka luka lama, karena sekarang aku punya kehidupan yang jauh lebih baik. Butikku berkembang pesat. Aku membuka 2 cabang baru, satu di Bandung dan satu lagi di Yogyakarta. Dan hubungan dengan Radit masih berjalan pelan, tapi hangat. Ia tidak menekan. Ia tidak menuntut. Ia tahu aku butuh ruang untuk menyembuhkan diri, dan ia menghormatinya. Tapi suatu hari, sebuah panggilan masuk dari nomor tak dikenal membawaku ke babak baru. "Bu Raisa," suara di seberang terdengar gugup. "Saya staf showroom mobil. Kami ingin konfirmasi, apakah benar Anda akan mengambil kembali kendaraan atas nama Anda yang dipakai atas izin suami, Bapak Ardi?" Aku terdiam sesaat. "Mobil itu atas nama saya." "Betul, Bu. Berdasarkan BPKB, surat kuasa pemakaian hanya berlaku selama 3 bulan dan sudah habis 2 minggu lalu. Karena tidak diperpanjang, kami konfirmasi ke Anda apakah akan ditarik kembali." Aku menatap jendela. Mobil mewah itu dulunya aku berikan dengan harapan Ardi bisa menjaga image saat bertemu klien atau keluarganya. Nyatanya, dia malah memakainya untuk berpesta dan pamer di hadapan wanita lain. Termasuk Citra. Aku menarik napas. "Iya, tarik saja. Saya akan datang sendiri." 2 hari kemudian, aku datang ke showroom tempat Ardi biasa servis mobil tersebut. Mobil itu masih parkir di belakang, tampak kusam, pelek lecet, bahkan interiornya berantakan. Sepertinya sudah lama tak dirawat. Petugas menyapaku ramah. "Bu Raisa, terima kasih sudah datang. Kami bantu proses pengambilan dan pemindahan ke nama resmi Anda kembali." Saat proses itu berlangsung, tak kuduga, Ardi muncul. Matanya sembab, rambutnya acak-acakan. Ia mengenakan jaket lusuh, jauh dari penampilannya dulu yang necis dan penuh aroma parfum mahal. Ia mematung sejenak saat melihatku berdiri di sana. Lalu perlahan menghampiri. "Raisa, jangan ambil mobil itu. Aku butuh buat cari kerja. Aku cuma pinjam sebentar lagi." Aku menoleh, "Tenang. Pinjaman sudah habis waktunya, Ardi. Mobil itu atas nama saya. Dan sudah cukup kamu menyia-nyiakannya, seperti kamu menyia-nyiakan saya." Aku minta maaf. "Maaf?" Aku menahan tawa getir. "Kamu minta maaf setelah menamparku di depan umum, mempermalukanku, lalu berpesta dengan pelakor pakai uangku? Jangan hina kata, maaf." Ia tak sanggup menatap mataku. "Citra ninggalin aku. Semua orang ninggalin aku, Raisa. Termasuk dirimu sendiri," potongku tajam. "Karena sejak dulu kamu gak pernah menghargai dirimu, apalagi menghargai orang lain." Saat itu aku sadar, aku tidak lagi membenci Ardi. Yang kutinggalkan hanya rasa iba. Tapi iba itu tak cukup untuk memberinya tempat kembali di hidupku. Setelah urusan mobil selesai, aku membuka catatan rekening. Ada satu rekening yang dulu kubuat untuk Ardi. Isinya awalnya sekitar 100 juta, hasil pembagian keuntungan dari usaha bersama. Tapi sejak kami pisah, aku tak pernah mengecek lagi. Dan ternyata,
masih ada sekitar 20 juta di dalamnya. Dengan satu klik, aku transfer semuanya ke rekening utama, lalu menutup kartu ATM-nya. Selesai. Semua sudah kembali padaku. Mobil, rekening, nama baik, martabat. Yang dulu mereka ambil, kini aku rebut kembali dengan kepala tegak. Beberapa hari kemudian, aku mendapat undangan dari kampus lamaku. Ternyata aku dipilih sebagai pembicara di acara seminar kewirausahaan. Sebuah kehormatan yang tak pernah kusangka. Saat aku naik ke panggung, kulihat banyak mahasiswa antusias. Tapi yang membuatku tercekat, di barisan belakang ada sosok Citra. Duduk dengan kemeja ketat, wajahnya menua dan lelah. Kami saling bertatapan. Ia cepat-cepat menunduk. Dan di panggung itu, aku tak perlu menyindir, tak perlu membalas. Aku hanya bicara tentang satu hal, jangan pernah serahkan hidupmu pada orang yang hanya tahu menghabiskan, bukan membangun bersamamu. Semua tepuk tangan. Tapi aku tak melihat ke arah Citra lagi. Ia bukan siapa-siapa sekarang. Setelah seminar selesai, aku ke kafe tempat biasa aku menyendiri. Radit sudah menungguku di meja pojok dengan 2 cangkir teh hangat. Gimana acara kampusnya? Berjalan lancar, jawabku singkat. Lucunya, aku lihat Citra duduk di sana. Radit menaikkan alis. Dan kamu marah? Aku menggeleng. Enggak. Justru aku kasihan. Karena dia harus duduk diam mendengar aku bicara di panggung yang seharusnya dulu dia kira tak akan pernah bisa kucapai. Radit tersenyum lembut. Balas dendam terbaik memang dengan membuktikan bahwa kamu tetap bisa berdiri, bahkan lebih tinggi. Aku mengangguk. Lalu menatapnya. Radit, kalau aku katakan aku ingin memulai lagi, perlahan, dari awal, kamu siap? Ia menggenggam tanganku. Hangat, teguh. Aku sudah siap sejak hari pertama melihat kamu bangkit dari jatuh. Dunia rasanya mulai berputar ke arah yang benar. Aku bangkit bukan hanya karena ingin membalas, tapi karena aku sadar, hidupku tak boleh berhenti di titik terendah. Aku berhak untuk bahagia. Berhak untuk dihargai, berhak untuk dicintai dengan tulus. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, aku merasa, aku hidup. Aku bukan lagi Raisa yang ditampar di depan umum. Bukan wanita yang dihina dan ditinggalkan. Aku Raisa yang merebut kembali hidupku. Yang berdiri di atas luka, menjadikannya fondasi untuk masa depan yang lebih kuat. Dan untuk siapapun di luar sana yang sedang merasa hancur karena pengkhianatan, percayalah, kamu lebih dari cukup. Dan kamu pantas mendapatkan yang jauh lebih baik. 2 bulan setelah aku mengambil kembali mobil dan menutup akses ke rekening yang pernah kuberikan pada Ardi, hidupku terasa lebih damai. Beban yang selama ini menggelayuti pundakku seperti hilang satu demi satu. Aku tak lagi dihantui rasa kecewa atau dendam. Justru, aku merasa seperti terlahir kembali. Bisnis butikku berkembang cepat. Aku bahkan membuka kerja sama dengan desainer muda lokal untuk lini busana muslim premium. Radit, yang selalu ada dalam setiap prosesku, menjadi semacam cahaya kecil yang membuat langkahku mantap. Ia tak pernah menuntutku untuk membalas perasaannya. Ia hadir hanya untuk mendukung dan menjagaku dari kejauhan. Namun dunia seolah belum puas menguji keteguhan hatiku. Hari itu, aku baru saja pulang dari acara Fashion Expo di Surabaya saat salah satu stafku, Rena, berlari-lari ke arahku di kantor. Bu Raisa, ada tamu, dan, sepertinya penting. Aku mengerutkan kening. Siapa? Pak Ardi. Aku menghela napas panjang. Bilang saya tidak bisa ditemui. Tapi terlambat. Saat aku melangkah masuk ke ruang kerjaku, Ardi sudah duduk di sofa. Penampilannya jauh dari mewah. Wajahnya tampak kusam, bajunya lusuh. Bukan Ardi yang dulu pamer jam tangan mahal dan sepatu kulit mengilap. Dia berdiri cepat begitu melihatku. Raisa, tolong dengarkan aku sebentar saja, aku butuh bantuanmu. Aku berdiri kaku di balik meja. Aku tidak bisa membantumu, Ardi. Urusanku denganmu sudah selesai. Tolong, dengar aku, suaranya naik 1 oktav. Aku diusir dari kontrakan. Semua teman menjauhiku. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Bahkan Citra pergi membawa sisa uangku. Aku bahkan ditagih utang pinjamannya.
Dan kamu pikir aku masih punya kewajiban untuk menolongmu setelah semua yang kamu lakukan padaku? Ardi menggeleng cepat. Aku salah, aku Vilaf. Raisa, aku tahu kamu perempuan baik. Aku bodoh memilih pelakor daripada istri yang tulus. Aku menahan emosi. Kamu bukan hanya bodoh, Ardi. Kamu pengecut. Kamu menamparku di depan umum, mempercayai fitnah dari wanita yang bahkan tidak mencintaimu. Kamu menghabiskan uangku, hidup dari keringatku, lalu membuangku ketika kamu merasa cukup. Dia tertunduk, lalu berlutut di lantai. Raisa, aku mohon, kasih aku kesempatan kedua. Aku menatapnya dalam-dalam. Hati kecilku tak lagi tergetar. Tak ada bekas cinta, apalagi kasihan. Yang ada hanya kelegaan. Aku sudah memberimu kesempatan bertahun-tahun lalu, Ardi. Dan kamu membuangnya. Sekarang, giliran aku menjalani hidupku sendiri. Keluar dari ruangan ini, dan jangan pernah kembali lagi. Petugas keamanan segera datang dan menggiring Ardi keluar. Aku tak melihat ke belakang. Hari itu aku tahu, aku telah menang. Bukan karena berhasil membalas, tapi karena aku tak lagi membutuhkan pengakuannya. Aku tak lagi ingin dia minta maaf. Aku sudah memaafkan diriku sendiri atas kebodohan mencintai orang yang salah terlalu lama. Beberapa minggu kemudian, Radit mengajakku menghadiri gala dinner peluncuran produk kolaborasi antara perusahaannya dan sebuah brand internasional. Aku sempat ragu, tapi akhirnya setuju. Gaun hitam elegan rancangan desainer butikku sendiri melingkupi tubuhku. Rambutku ditata simpel, riasan wajahku lembut namun memancarkan keanggunan. Aku melangkah ke ballroom bersama Radit, yang malam itu mengenakan jas biru tua dan dasi merah marun. Tamu-tamu dari kalangan pengusaha papan atas, tokoh publik, dan influencer hadir. Aku menyapa beberapa di antaranya dengan percaya diri. Tak sedikit yang memuji penampilanku. Namun yang mengejutkan, di sudut ruangan, aku melihat keluarga Ardi. Ibunya, yang dulu sering meremehkanku karena penampilanku yang sederhana, kini memandangku dari ujung meja. Mereka tampak kaget. Mungkin tak percaya wanita yang dulu mereka hina, kini berjalan percaya diri berdampingan dengan CEO muda yang sukses. Tak lama, salah satu rekan bisnis Radit memperkenalkanku di atas panggung sebagai mitra kreatif yang sukses membawa lini modest wear Indonesia ke pasar Asia Tenggara. Tepuk tangan bergema. Lampu sorot menyinari wajahku. Aku menatap ke arah meja keluarga Ardi dan tersenyum tipis. Untuk para wanita di luar sana, ucapku dalam sambutan singkat, jangan pernah menyerahkan harga dirimu untuk cinta yang salah. Kamu layak dihargai, didukung, dan dicintai dengan cara yang benar. Beberapa hadirin terharu. Ibunya Ardi menunduk. Aku tak peduli. Ini bukan tentang membalas dendam. Ini tentang menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Setelah acara selesai, Radit menggenggam tanganku di taman hotel. Aku bangga padamu, Raisa, ucapnya lirih. Kamu membuat semua orang terdiam hanya dengan keberanianmu. Aku tersenyum. Kamu yang membantuku menyadari bahwa aku berharga. Ia menatapku dalam. Dan aku akan terus ada di sini jika kamu siap membuka lembaran baru. Aku tak langsung menjawab. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku membiarkan jari-jariku saling menggenggam dengan miliknya, bukan hanya sebagai teman, tapi mungkin sebagai seseorang yang lebih dari itu. Keesokan harinya, aku membuka akun media sosial dan melihat berita viral. Ardi ditangkap karena penipuan dalam bentuk investasi bodong. Beberapa korban adalah orang-orang yang dulu jadi teman pestanya. Aku hanya menarik napas. Segala yang kita tanam, akan kita tuai. Termasuk kebohongan dan penghinaan. Dan aku telah menanam keberanian, dan kini aku menuai martabat. 1 tahun berlalu sejak malam gala dinner yang menjadi titik balik hidupku. Dunia seolah membukakan lebih banyak pintu kesuksesan. Butikku kini berkembang menjadi 3 cabang, dengan lini busana yang diperluas hingga ke Dubai dan Kuala Lumpur. Aku tak hanya menjadi pemilik usaha, tapi juga sosok inspiratif yang diundang ke berbagai seminar kewirausahaan perempuan. Namun yang paling mengejutkan adalah kabar dari Ardi yang masuk ke pemberitaan nasional. Ia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena kasus penipuan dan penggelapan dana investasi fiktif. Ironisnya, pelapor utamanya adalah Citra, wanita yang dulu menjadi pelakor itu.
Citra sendiri kini bekerja sebagai SPG di salah satu mal kecil, kehilangan semua kemewahan yang dulu ia pamerkan. Saat aku melihat foto-fotonya tersebar di media, aku tidak tertawa. Tidak juga merasa puas. Aku hanya merasa kosong. Karena balas dendam bukanlah tujuanku sejak awal. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika suatu hari aku menerima surat dari penjara. Surat itu dikirim oleh Ardi. Awalnya, aku ingin langsung membuangnya, tapi rasa penasaran mengalahkan egoku. Aku membukanya perlahan. Raisa, aku tahu aku tidak pantas meminta apapun darimu. Tapi aku menulis surat ini karena aku ingin minta maaf. Tidak hanya karena aku telah menamparmu, mempercayai orang lain daripada kamu, atau menghamburkan semua yang pernah kamu beri. Tapi karena aku telah menjadi manusia yang terlalu rendah untuk bisa disebut sebagai suami. Di sini, aku belajar banyak hal. Tentang waktu, penyesalan, dan kehilangan. Yang paling berat bukanlah tidur di balik jeruji, tapi ketika aku menyadari bahwa aku telah kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar mencintaiku. Aku dengar kamu kini sukses. Aku bangga. Dan aku malu. Tapi terima kasih karena pernah menjadi rumah saat aku hanyalah debu. Maafkan aku, Raisa. Jika suatu hari aku bebas, aku tak akan lagi mengganggumu. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu pantas mendapatkan cinta yang sesungguhnya. Ardi. Aku membaca surat itu berkali-kali. Tak ada air mata. Hanya diam yang panjang. Ardi akhirnya menyadari segalanya. Tapi sayangnya, semua itu datang saat aku sudah terlalu jauh melangkah. Terlalu jauh untuk kembali, terlalu tinggi untuk disentuh oleh masa laluku yang kelam. Hari Minggu pagi, aku duduk di teras rumah baruku yang minimalis dan tenang di pinggiran kota. Secangkir teh melati mengepul di tanganku, dan suara burung-burung menari di udara. Ponselku berbunyi. Pesan dari seorang nomor yang tak tersimpan. Raisa, ini Bu Indah, ibunya Ardi. Boleh aku bertemu denganmu? Tolong, hanya sebentar saja. Aku terdiam. Bu Indah, wanita yang dulu memandangku sebelah mata. Yang menghina latar belakangku, penampilanku, bahkan mencemooh pilihan hidupku. Dan sekarang dia memintaku bertemu? Setelah berpikir cukup lama, aku membalas. Silakan ke butik saya jam 11 siang. Tapi saya hanya bisa 15 menit. Pukul 11 tepat, Bu Indah datang. Penampilannya jauh dari glamor. Riasannya tipis, kerudungnya sederhana. Tatapan matanya tak lagi tinggi, justru penuh rasa bersalah. Apa kabar, Raisa? Tanyanya pelan. Alhamdulillah baik, jawabku singkat. Ia menarik napas. Saya datang bukan untuk membela Ardi. Saya tahu anak saya banyak salah. Tapi saya hanya ingin minta maaf atas sikap saya dulu. Saya tahu saya telah memperlakukan kamu dengan sangat buruk. Saya menyesal, sungguh. Aku menatapnya dalam diam. Ia melanjutkan, waktu itu saya pikir, wanita itu lebih cocok untuk Ardi. Karena dia bisa membuat hidup mereka terlihat mewah. Tapi saya salah. Ternyata semua itu palsu. Sekarang saya sadar, kamulah yang benar-benar tulus. Aku menarik napas panjang. Maaf, Bu. Dulu saya mungkin akan menangis bahagia mendengar ini. Tapi sekarang, saya sudah berdiri di tempat yang terlalu jauh dari semua itu. Saya tak membenci Ibu, tidak juga Ardi. Tapi maaf, saya tak bisa mengizinkan masa lalu saya kembali mendekat. Bu Indah menunduk dalam-dalam. Saya mengerti. Saya hanya ingin kamu tahu, saya menyesal. Sebelum ia pergi, aku berkata, Bu, hidup ini bukan tentang membalas dendam. Tapi tentang memilih siapa yang layak kita beri ruang. Dan maaf, keluarga Ardi sudah tidak punya tempat di hidup saya. Malam itu, aku berjalan menyusuri dermaga kecil di pantai tempat Radit membawaku untuk melepas penat. Lampu-lampu taman redup, angin laut meniup lembut gaunku, dan suara ombak menenangkan pikiranku. Radit menggandeng tanganku. Kamu terlihat tenang. Aku merasa bebas, jawabku. Bukan karena mereka minta maaf, tapi karena aku sudah memaafkan bahkan sebelum mereka datang. Dia tersenyum. Aku mencintaimu, Raisa. Aku menoleh, mataku menatap wajah hangatnya. Aku tahu. Ia menghentikan langkah.
Kali ini, aku ingin mengatakan secara resmi, bolehkah aku menjadi bagian dari hidupmu? Aku tidak menjanjikan dunia yang sempurna, tapi aku akan melindungi duniamu. Air mataku menetes pelan, bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang lama kutahan. Aku siap, bisikku. Dan malam itu, di bawah sinar bulan dan suara debur ombak, aku tahu aku akhirnya sampai di tempat yang selama ini kucari, kebebasan, kedamaian, dan cinta yang benar. 1 tahun setelah pertemuan terakhir dengan Bu Indah dan surat dari Ardi, hidupku benar-benar berubah total. Bukan lagi karena ingin membuktikan sesuatu pada siapapun, tapi karena aku akhirnya menyadari bahwa bahagia tidak perlu diumumkan dengan teriak, cukup dirasakan, cukup dinikmati dalam diam. Aku menikah dengan Radit 6 bulan lalu. Pernikahan yang sederhana namun penuh kehangatan. Tak ada pesta besar, tak ada undangan beratus-ratus, hanya keluarga dekat dan beberapa sahabat yang benar-benar mengerti perjuanganku. Radit memintaku menikah bukan dengan janji kemewahan, tapi dengan janji kesetiaan dan rasa hormat. Dan bagiku, itu jauh lebih berharga daripada cincin berlian atau mobil mewah. Pagi ini, aku berdiri di depan kaca butik utamaku yang kini berubah menjadi galeri fashion dan kafe kecil yang ramai dikunjungi. Di depanku berdiri seorang gadis muda yang sedang mencoba gaun hasil rancanganku. Wajahnya sumringah, penuh harapan. Terima kasih, Mbak Raisa. Aku dulu minder banget, tapi sekarang aku percaya diri karena pakai karya Mbak, katanya sambil tersenyum. Aku membalas senyumnya. Bukan bajunya yang bikin kamu cantik, tapi caramu berdiri dan percaya pada diri sendiri. Setelah gadis itu pergi, aku duduk di pojok kafe, membuka laptopku, dan membaca email dari sebuah universitas ternama yang mengundangku menjadi pembicara dalam seminar bertajuk Membangun Diri Setelah Terjatuh. Aku tersenyum. Siapa sangka, wanita yang dulu ditampar di depan umum karena difitnah selingkuh, kini diminta berbagi cerita sebagai inspirasi? Beberapa minggu kemudian, saat sedang mempersiapkan materi seminar, aku mendapat kabar dari temanku bahwa Ardi sudah bebas dari penjara. Kabarnya, ia kini bekerja sebagai sopir pribadi di sebuah perusahaan swasta. Tidak lagi bergaul dengan kalangan atas, tidak lagi hidup di rumah besar. Yang lebih mengejutkan, Citra, pelakor yang dulu memecah rumah tanggaku, kabarnya menikah dengan pria tua yang kaya, namun kasar. Hidupnya tidak bahagia, bahkan sering terlihat menangis diam-diam di salon tempat temanku bekerja. Namun, mendengar semua itu tidak membuatku bahagia. Justru aku semakin yakin bahwa dendam hanya akan menjadi beban bila kita terus menggendongnya. Sementara aku sudah jauh berjalan tanpa melihat ke belakang. Hari seminar pun tiba. Aula kampus dipenuhi mahasiswa dan mahasiswi yang antusias. Aku mengenakan setelan sederhana berwarna nude dengan kerudung satin coklat, nyaris tanpa riasan. Di atas panggung, aku berdiri tanpa gelar akademis tinggi, tanpa titel panjang. Hanya membawa cerita. Namaku Raisa. Aku pernah dipukul oleh suamiku di depan umum karena dia lebih percaya pada wanita lain yang memfitnahku. Aku pernah dihina, diremehkan, bahkan dicampakkan. Tapi aku tidak memilih untuk menangis sepanjang hidupku. Aku memilih bangkit. Suara ruangan hening. Semua mendengarkan. Aku lanjutkan. Aku pernah berpikir ingin membalas dendam. Tapi seiring waktu, aku sadar, membuktikan bahwa aku tetap hidup dan bahagia justru jauh lebih menyakitkan bagi mereka yang menjatuhkan kita. Tapi ingat, jangan jadikan balas dendam sebagai motivasi utama. Karena saat dendammu selesai, semangatmu bisa padam. Bangkitlah demi dirimu, bukan demi membuktikan sesuatu kepada orang lain. Tepuk tangan panjang mengiringi akhir sesiku. Malam harinya, saat aku sedang bersantai di rumah, pintu rumahku diketuk. Radit sedang dalam perjalanan dinas ke Singapura, jadi aku membuka sendiri pintunya. Ternyata seorang pria berdiri di sana, kusam, wajahnya sayu. Aku hampir tak mengenalinya. Raisa? Suara itu, aku mengenalnya. Ardi. Aku terdiam. Aku tahu, aku tidak pantas ke sini. Tapi aku hanya ingin menyerahkan ini, ucapnya sambil mengeluarkan kotak kecil berisi cincin kawin kami dulu. Aku bawa ini dari penjara. Aku simpan, entah kenapa, tapi aku sadar, aku harus mengembalikannya padamu.
Karena kamu bukan milikku lagi, dan aku juga bukan siapa-siapa buatmu. Aku mengangguk perlahan, menatap matanya yang kini penuh penyesalan. Kamu benar. Kita bukan siapa-siapa lagi, jawabku dengan suara tenang. Ia menarik napas. Aku dengar kamu menikah. Selamat ya. Dia pasti laki-laki yang jauh lebih baik dari aku. Aku mengangguk pelan. Aku kerja sebagai sopir sekarang. Hidup pas-pasan. Tapi aku mulai belajar lagi. Aku ikut pelatihan. Mungkin butuh waktu lama, tapi aku mau berubah. Bagus kalau kamu akhirnya memilih jalan yang benar. Tapi ingat, perubahan sejati bukan untuk mengembalikan masa lalu, tapi untuk membuka jalan ke depan. Ia mengangguk. Terima kasih karena pernah mencintaiku dengan tulus, Raisa. Maaf atas semua luka. Tanpa kata, aku menutup pintu perlahan. Bukan karena marah, tapi karena bab ini memang harus ditutup. Beberapa bulan berlalu, dan hidupku semakin penuh warna. Aku dan Radit mengadopsi seorang anak perempuan dari panti asuhan. Namanya Amara, usianya 4 tahun. Manis, ceria, dan punya semangat luar biasa. Kami membesarkannya dengan cinta, tanpa harus mencemaskan darah atau status. Suatu sore, saat kami bermain di taman, Amara bertanya polos, "Mama dulu sedih, ya? Kenapa Mama sekarang senyum terus?" Aku mengusap rambutnya lembut. Karena dulu Mama pernah jatuh, sayang. Tapi sekarang Mama sudah bangun lagi dan tahu cara menjaga hati. Radit menggandeng tanganku. Dan sekarang kita jaga sama-sama. Aku menoleh padanya dan tersenyum. Kebahagiaanku bukan untuk pamer. Bukan untuk menunjuk-nunjuk siapa yang dulu salah atau siapa yang kalah. Tapi karena aku tahu rasanya hancur, maka aku belajar cara membangun kembali. Batu demi batu. Luka demi luka. Dan kini, rumahku kokoh. Hatiku damai. Dan masa depanku terang. Akhirnya, aku sadar, Tuhan tidak memberiku ujian untuk menjatuhkan, tapi untuk membentuk. Supaya saat aku berdiri lagi, aku lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tahu apa itu cinta yang sesungguhnya.